Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semen yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini teman-teman mau saya ajak pusing sedikit ya, hitung-hitungan ya. Jadi kita harus saintifik sebenarnya teman-teman ya, nembak itu ada rumusnya gitu ya. Sementara kita mau jadi dosen dulu ya, nggak apa-apa. Udah beberapa kali saya jadi dosen tamu itu. Ya pernah diundang ITB, ITS, UPN ya, tapi bahasnya metalurgi. bukan ini, tapi ada hubungannya lah, ada metal-metalnya kan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita bahas kesetimbangan antara per valve dan per hammer. Kemudian kita memilih seperti apa per hammer itu, cocok nggak, masih bisa dipakai nggak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini konstruksinya teman-teman ya. Sebenarnya ini konstruksinya per hammer, valve, per valve. Ya ini udara tekan. Ya. Cuma sebegitu aja ya, yang namanya senapan begitu aja ya. Kemudian seandainya kita ini nongol duluan ya, valve nongol duluan, belum diisi angin bisa nongol gitu ya, 3 mili, kemudian dia langkah hammernya ditambah lagi 17 mili, totalnya 20 mili. Kemudian kita pakai hammer per hammer Misumi Krem gitu ya. Seandainya di depan kita pakai WM yang 4 cm ya, yang belakang 6 cm ya. Kita modelkan ya, ini memodelkan. Oke teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di spek ya, ini saya punya spek. Jadi Misumi Krem itu dengan 10,5 panjang 60 di sini ya, 60 ya, itu punya dia konstanta, ini konstanta ya, di 2,62 Newton per milimeter teman-teman. Jadi kalau ditarik, setiap dia turun 1 mili, dia ada di 2,62 milimeter. Sedangkan per Misumi Krem ini, yang SWR ini, kalau kita lihat sini ada defleksi 50%. Artinya apa? Kalau kita pilih per hammer yang 60 mili, dia bisa ditekan maksimal 30 mili. Ya, lebih dari itu nggak bisa udah padat, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita di sini ada 3 mili, kemudian ditarik oleh 17 mili, ya, sehingga totalnya 20 mili gitu. Itu kalau nggak ditekan teman-teman. Di belakang ada penguncinya lagi kan. Nah, itu kalau ditekan bisa sampai maksimal gitu ya. Oke, seperti itu ceritanya. Oke, kita coba dulu dimodelkan gitu ya, dimodelkan. Kemudian di depan ini ada valve, tutup valve itu tekan dulu 7 mili seandainya. Tekan 7 mili, terus ini keluar 3 mili gitu ya, di sini ya. Kemudian kita hitung teman-teman semuanya ya. Kemudian valve ini juga menentukan teman-teman kepalanya. Kepalanya ini kita ambil yang 8 mili karena pengen 8 mili gitu ya. Kenapa menentukan? Karena nanti akan ada angin bantuan untuk menekan valve ini gitu ya. Bukan hanya dari per, dari angin juga. Dan kita ambil aja anginnya, kita pakai regul gitu ya, yang 2000 cc gitu ya. Kita contohkan aja. Kemudian bukan 2000 cc, 2000 PSI ya. 1 PSI itu sama dengan 0,006895 Newton per milimeter persegi ya. Sehingga kepalanya itu kita bisa hitung ya, kepalanya itu di 1/4 pi kuadrat ya, ketemu 50,24 mili ya, milimeter ya persegi kepalanya valve itu. Sehingga kita bisa hitung tekanan angin yang ada di situ teman-teman. Kan angin akan di situ kan. Nah, ya bukan kemana-mana, angin akan dari sini. Nah, yang paling dominan di situ tuh tentang energinya kan gitu ya. Itu sekitar 0,3464 Newton ya. Berarti kalau dikalikan di 2000 PS itu nambahin tekanan 0,3464 Newton. Ya 3464 Newton itu ya. Ada tambahannya. Kalau anginnya lebih tinggi lagi ya tambah tekan lagi kan kita hitung ya. Kemudian sedang per WM itu punya WM 8 ya, kita ambil di 40 mili, kata 40 mili ya panjangnya ya. WM seperti ini, dia defleksinya di 35%. Artinya kalau kita ambil 30 mili, dia maksimal di 14 mili mentok gitu ya. Kemudian kita ambil nilainya yaitu maksimal di 4,2 Newton per milimeter ya. Itu konstantanya ya. Dan kita hitung ya teman-teman ya.
Jadi kalau kalau katakanlah maksimalnya, ya maksimalnya gaya yang diberikan oleh PEG itu adalah energi ya itu setengah KE kuadrat, ya, setengah KE kuadrat ini rumusnya setengah KE kuadrat, ya. K-nya kesanta, X-nya itu jarak yang berubah. Nah, karena dia tadi maksimal ditekan 30 mili, ya seperti ini hasilnya. Ya. Jadi PEG itu mempunyai energi 117,9 Joule. Ya, 117,9 Joule. Itu maksimal energi yang bisa dikasihkan. Karena PEG-nya sampai padat gitu ya. Kemudian dia akan dorong ke sini, ya. Asumsikan aja energinya nggak hilang, ya. Nggak ada gesekan, nggak ada apa, karena ada gesekan turun lagi ya gitu ya. Maka dia akan ditransfer itu maksimal juga ke sini, ya, ke hammer ya. Ya, rumusnya apa? W sama dengan F kali S. S itu jarak hammer ke sini, ya. Sehingga kalau seandainya kita itu semakin panjang ke belakang, langkah hammernya itu nggak bagus teman-teman. Maka nanti gaya yang menyentuh ke sini akan semakin sedikit ya, karena habis. Ya sehingga F itu sama dengan energi tadi W usaha tadi, ya energi tadi yang 1 dibagi dengan jaraknya. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Sehingga kalau kita hitung gaya maksimal ke sini itu ada di 58,95 Newton. Ya. 58,95 Newton maksimal itu ya. Kalau konstruksinya seperti ini ya, dia hanya tarik di 20 mili ya. Itu F-nya ini hanya 31,4 Newton ya. Nah, sedangkan di sini dia sebelum awalnya sudah ditekan sama tutup valve 7 mili ya. 7 mili ini kalau kita kalikan sama 4,2 ketemu di 29,7. Ya, sehingga kita sudah di sini sudah ada gaya 29,7 ditambah 0,4. Oh, sorry tadi 728 ya. 29,4 ditambah 0,4. 29,7 lah, ya. Sudah ada di sini nih, ya. Sudah ada di arah sini, ya. Kalau itu ditekan maksimal lagi, PEG-nya, valve-nya ini mentok di dinding ini 3 mili, berarti ditambah 3 mili tambahan, 3 kalikan 4,2, ya, 12,6 jadinya ya. Jadi 29,7 ya, ditambah sama dengan ini sama dengan 10 kan artinya kan, ya, 7 ditambah 3 sama dengan 10 kalikan 4,2 42 Newton, ya. Jadi kalau ini nekan ini ada tekanan 42 Newton teman-teman. Kalau full ya. Jadi kalau full mentok gitu ya. Di sini ada 58,95 ke sini. Ke sini dilawan oleh 42 Newton gitu ya. Ditambah ini ya 42,5 lah. Ya kan? Nah, dilawan. Artinya apa? Masih ada energi lagi yang ke kanan. Ya, artinya apa? Nggak cukup 3 mili itu teman-teman. Pasti masuk ke dalam tuh, gitu ya. Jadi yang namanya valve ini nggak berhenti di sini, berhenti nggak, dia akan masuk lagi ke sini. Nah, kalau seperti itu, kalau kita hitung ulang, ya total dengan 58,95 Newton itu akan masuk total menekan di 12,9 mili. Kalau tadi ada 10 mili ditambah 2,9 lagi, ada hampir 13 mili. Ya. Artinya apa? Bisa jadi anginnya kelamaan teman-teman. Nah, itu namanya boros. Ya. Udah di batas maksimalnya sekali gitu ya. Nah, itu nanti boros itu jadinya. Ya, nggak ada di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman tekan lagi, kemudian tekanannya itu kan ya itu, ya nggak bisa naik lagi ya, cuma segitu, ya. Jadi nggak bisa. Nah, kalau kita nggak kencangkan maksimal
seperti tadi di 20 mili ya. Kalau kita hitung energinya gayanya hanya ada 31,4 Newton gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada 29,7 ya. 29,7. Nah, 31,4 dikurangi 29,7 ada 1,7 Newton yang masuk ya. 1,7 Newton ini kalau kita hitung balik dengan konstanta pernya itu ada di 0,4 mili. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi apa? Kalau kita nggak kencengkan ini per, kemudian dengan konstruksi seperti ini ditarik begitu aja, maka akan buka 0,4 mili loyo, ting, gitu aja ya teman-teman ya, ting loyo kan gitu kan. Jadi seperti itu, makanya harus ditekan. Ya. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah pasangan seperti ini udah bisa bagus, gitu ya. Artinya apa? Per SWR krem, ya misimi krem 60 mili disandingkan dengan per valve WM 4 mili itu masih bisa dipakai teman-teman ya, masih bisa dimaksimalnya dia buka. Nah begitu teman-teman ya, konstruksi memilih hammer itu apa, per hammer sama per valve itu seperti itu ya, paduannya seperti itu ya. Apakah nanti recoil atau enggak? Oh belakangan tuh nanti ya, yang penting buka dulu. Ini nanti ada hubungan sama hammer ya, nanti akan kita bahas selanjutnya ya, karena waktunya sudah, durasinya sudah cukup. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman semuanya. Kita lanjutin nanti kalau memang ada yang request gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu laras. See you.